Tommy, can you please stop being stupid and come back to the cabin with me? I'm not having a pout. Tommy! Hai Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas alur singkat film secara singkat, padat, dan tentunya tanpa basa-basi. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Cold Wind Blowing yang dirilis pada tahun 2022. Tanpa banyak bacot, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP? Diceritakan di suatu pagi yang cerah pada musim salju, terdapat sekumpulan kaula muda yang sedang merencanakan pergi liburan ke sebuah pondok yang berada di pegunungan Cypress. Terlihat seorang wanita bernama Naomi sedang melakukan persiapan sebelum salah seorang teman yang bernama Casey dan juga Sam datang untuk menjemputnya. Sementara di tempat lain, seorang pria bernama Thomas yang juga merupakan adik dari Naomi yang saat ini bersama temannya yang bernama Max dijelaskan juga akan ikut pergi ke puncak tersebut dengan menggunakan sebuah mobil yang berbeda setelah mereka mendapat kabar dari salah seorang temannya yang menelponnya. Di tengah perjalanan, kelompoknya Naomi ini sempat mampir ke sebuah supermarket untuk membeli beberapa bekal perjalanan. Di tempat ini, Naomi dan teman-temannya tak sengaja mendengar cerita dari sang pemilik toko yang bernama Hank yang bercerita tentang perjalanan mengerikan yang dia alami pada saat melintasi kawanan puncak Cypress yang seketika sempat mengganggu pikiran Naomi dan juga yang lainnya. Namun, Naomi yang tak mempercayai hal tersebut tetap pada tujuannya untuk melakukan perjalanan. Di tempat lain, kelompoknya Thomas yang berangkat belakangan diperlihatkan juga mampir ke tokonya Hank untuk membeli beberapa perbekalan. Singkatnya, saat waktu akan memasuki malam hari, Naomi dan yang lainnya pun akhirnya sampai di tujuan mereka, yaitu sebuah pondok kecil milik pamannya yang sudah lama ditinggalkan yang berada di sekitaran hutan di puncak Cypress. Setelah menaruh beberapa barang dan juga memilih tempat tidur, mereka bertiga kemudian memutuskan untuk mencari sebuah pohon yang akan mereka jadikan sebuah pohon Natal yang akan mereka rayakan. Setelah mendapatkan pohon tersebut, Naomi memutuskan untuk nyantai di luar. Nah, pada saat nyantai ini, Naomi sempat merasakan ada seseorang yang sedang mengawasinya. Hingga pada akhirnya, Max datang mengejutkannya, yang ternyata saat ini juga telah tiba di pondok ini bersama yang lainnya. Dijelaskan, Max dan Naomi ini memiliki hubungan yang dekat, hingga pada akhirnya pembicaraan mereka harus terhenti ketika Casey datang dan meminta mereka agar segera masuk ke dalam pondok. Nampak suasana romantis menyelimuti kelompok ini, seperti Thomas dan juga Sam yang sedang asik memadu kasih. Setelah itu, kebersamaan mereka pun dilanjutkan di ruang dapur sambil makan-makan. Saat mengobrol, nampak sesosok makhluk sedang memantau mereka dari balik jendela. Setelah makan bersama, Naomi mengajak mereka semua untuk berkumpul di ruang tengah sembari memasang hiasan pada pohon Natal yang telah mereka siapkan. Pada saat mengumpul ini, sebuah kesalahpahaman kecil terjadi. Nick yang sedang bermesraan dengan Casey yang begitu sange merasa terganggu oleh Thomas dan juga Sam yang juga ikut bermesraan di sebelah mereka. Pesta Indohoy pun akhirnya batal. Belum lagi Max yang secara tak sengaja mengucapkan kata-kata yang membuat keadaan semakin rusuh. Merasa kacau, mereka semua pun kemudian memutuskan untuk tidur. Namun, bukannya tidur, Thomas dan Sam malah kembali melanjutkan pesta Indohoy-nya bersama Sam di tempat tidurnya. Sementara itu, Naomi yang tak bisa tidur kemudian pergi ke dapur untuk membuat makanan, dan kemudian dihampiri oleh Max yang mencoba meminta maaf atas perkataannya sebelumnya. Naomi awalnya tak terlalu menanggapi permintaan maafnya Max tersebut, namun setelah tangannya tak sengaja terluka dan ditolong oleh Max dengan cara menghisapnya, Naomi tiba-tiba menjadi sange dan kemudian langsung memutuskan untuk Indohoy bersama Max yang dari tadi juga telah begitu sangean. Namun sialnya pesta Indohoy kembali gagal dikarenakan Max yang ketahuan membawa alat pengaman dengan jumlah banyak yang entah mengapa hal tersebut sangat tidak disukai oleh Naomi. Naomi yang kecewa pergi ke kamar mandi dan kemudian tak sengaja tertidur sambil bermimpi buruk hingga kemudian dibangunkan oleh Sam. Siangnya aktivitas liburan pun kembali mereka lanjutkan. Seperti Nick yang lebih memilih santai di luar sendirian sambil mendengar radio yang aliran listriknya dia ambil dari sebuah mobil yang dia lepas. Hingga Thomas dan Sam yang lebih memutuskan untuk jalan-jalan di sekitar hutan. Sebuah kejadian unik terjadi.
pada saat Nomi memutuskan untuk pergi tidur, Casey yang sendirian secara tak sengaja melihat Max yang telah selesai mandi. Nampak jiwa sange Casey kembali meronta-ronta. Di luar pondok, Nick yang sendirian kemudian memutuskan untuk juga pergi berkeliling hutan dan kemudian menemukan seekor binatang yang telah gaib. Sementara itu, Thomas dan Sam yang juga jalan-jalan terlihat sedang asik membuat sebuah boneka salju, yang mana aktivitas mereka tersebut ternyata dilihat langsung oleh seekor makhluk misterius yang kini sedang mengawasi mereka. Sam rupanya menyadari hal tersebut dan merasa tak enak, dan kemudian memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Pada malam harinya, Nomi dan Thomas yang berniat untuk menyalakan api unggun, tak sengaja malah terlibat konflik seputar masalah keluarga mereka yang secara tak sengaja didengar oleh Sam yang sedang mandi di sebelahnya. Atas hal tersebut, Thomas yang ngambek itu pun malah pergi ke dalam hutan, yang kemudian langsung berusaha disusul oleh Nomi. Pada saat mencari keberadaan adiknya tersebut, tiba-tiba Nomi bertemu dengan Nick yang datang mengejutkannya, yang kemudian malah pergi balik meninggalkan Nomi sendirian. Sedangkan di pondok, Casey yang sedang terlibat cinta lokasi dengan Max diminta Sam agar segera pergi menyusul Nomi yang sedang mencari Thomas. Namun gilanya, bukannya pergi mencari, kedua pasangan sange ini malah memutuskan untuk indehoy di dalam sebuah mobil yang berada di luar pondok. Sementara itu, Nomi yang sedang mencari saudaranya sempat bertemu dengan makhluk tersebut. Namun sayangnya Nomi tak menyadarinya, hingga pada akhirnya dia berhasil menemukan adiknya itu. Namun sialnya, tak lama berselang makhluk itu tiba-tiba muncul di belakang Thomas dan seketika mencoba untuk menyerang mereka berdua. Makhluk tersebut berhasil melukai Thomas, namun untungnya mereka berdua berhasil kabur dari makhluk itu, yang kemudian langsung disadari oleh semua teman-temannya, termasuk Casey yang saat ini sedang indohoy bersama Max, yang akhirnya malah ketahuan oleh Nomi. Mereka langsung membawa Thomas yang terluka parah ke dalam pondok untuk memberinya perawatan dengan alat seadanya. Adegan dramatis pun tersaji pada scene ini. Kemudian mereka mencoba untuk meminta bantuan dengan cara menelpon. Namun sayangnya telepon yang mereka gunakan ternyata telah terputus. Untungnya di pondok tersebut terdapat sebuah radio yang alhamdulillah masih bisa tersambung dengan radio yang berada di supermarket yang sebelumnya mereka singgahi. Setelah berhasil meminta bantuan, mereka pun langsung mengunci semua akses pintu keluar. Di tempat lain, seorang pria yang berhasil Nomi hubungi untuk membantunya, di perjalanan tiba-tiba malah mendapat serangan dari rusa jadi-jadian yang berada di hutan ini, hingga akhirnya membuat mobilnya tergelincir dan tak bisa melanjutkan perjalanan. Malangnya lagi, saat pria tersebut mencoba melihat keadaan mobilnya, si makhluk itu seketika datang dan langsung menyerang pria tua tersebut hingga membuatnya koit. Sementara di pondok, pada saat Sam dan juga Nomi sedang menenangkan Thomas, sebuah konflik terjadi di antara mereka berdua. Sam menuduh Nomi sebagai penyebab dari semua kejadian ini, dengan alasan Nomi telah membiarkan adiknya tersebut pergi sendirian ke tengah hutan, akibat pertikaian yang sebelumnya mereka lakukan yang pada saat itu didengar oleh Sam. Mendengar hal tersebut, Nomi nampak merasa begitu terpukul. Di tempat lain, Casey yang saat ini bersama Max tiba-tiba dikejutkan dengan suara ketukan dari makhluk tersebut yang kini sedang mengawasi mereka yang berada di luar. Yang mana hal tersebut sempat memancing Nick yang mengira seseorang telah datang untuk menolong mereka. Max yang curiga kemudian mencoba untuk menginterogasi seseorang yang berada di balik pintu itu. Dan setelah itu, orang di balik pintu itu ternyata memang benar adalah si monster rusa yang saat ini berniat untuk menghabisi mereka semuanya. Tak hanya meneror Max dan yang lainnya, makhluk itu juga meneror Nomi yang berada di kamar mandi. Atas hal tersebut, Nomi pun meminta agar Max segera membawa Thomas ke ruang depan untuk menjauhkan diri dari jendela. Mereka semua pun kini telah berkumpul di ruang tengah, dengan Thomas yang saat ini juga berada di kamar depan. Terlihat Max dan Nick berusaha untuk menghibur Thomas yang terkapar. Sementara itu, Nomi juga telah mengungkapkan bahwa dia telah mengetahui tentang pesta indohoy yang dilakukan Casey bersama Max.
yang seketika membuat Casey merasa begitu bersalah. Singkatnya, merasa letih dengan bantuan yang tak kunjung datang yang kini akhirnya mereka sadari, Nick berupaya untuk langsung membawa Thomas pergi ke rumah sakit. Namun sayangnya idenya tersebut ditentang oleh semua temannya. Hingga akhirnya, mereka memutuskan salah satu dari mereka harus pergi sendirian untuk mencari pertolongan. Nomi yang dari tadi merasa terus disalahkan oleh Sam, akhirnya memutuskan bahwa dialah yang akan berangkat. Namun langkahnya harus dihentikan oleh Casey yang merasa bahwa dirinya lah yang lebih pantas untuk pergi keluar. Awalnya, Casey ingin pergi dengan menggunakan mobilnya Nomi. Namun karena kunci mobilnya yang terjatuh di hutan, Casey pun menggunakan mobilnya Nick. Namun sialnya, saat Casey berhasil masuk ke dalam mobil tersebut ternyata tak bisa hidup dikarenakan colokan listriknya yang telah dilepas Nick saat menggunakan radio. Alhasil Casey pun terkurung di dalam mobil itu sambil diawasi langsung oleh makhluk misterius yang kini telah datang memantaunya. Setelah itu, dalam suasana kecemasan, Nomi dan yang lainnya pun mulai berpikir untuk menyelamatkan Casey dengan cara membuat pengalihan. Sementara di luar, makhluk tersebut kini mulai bergerak untuk menyerang Casey yang kini telah dilanda frustasi. Menyadari hal tersebut, Nomi dan yang lainnya pun berusaha untuk membantu Casey dengan cara membuat sebuah pengalihan. Walau berhasil keluar, Casey sempat mendapat serangan dari makhluk ganas itu, hingga pada akhirnya dia berhasil kabur dan kembali berkumpul bersama teman-temannya. Di dalam, mereka kembali memikirkan sebuah rencana agar bisa membawa Thomas berobat sebelum keadaannya semakin buruk. Benar saja, tak lama kemudian saat Nomi berbicara dengan Thomas, lukanya Thomas ternyata semakin memburuk. Hingga tak lama kemudian, Thomas yang sudah merasa tak berdaya itu pun akhirnya koit. Sebuah drama pun terjadi begitu haru pada scene ini. Setelah itu, Nomi mencoba untuk mengajak Sam ikut pergi bersama-sama untuk pergi mencari pertolongan. Namun, Sam yang begitu sakit hati atas kehilangan kekasihnya itu malah kembali menyalahkan Nomi sebagai penyebabnya. Mendengar hal tersebut, rasa sakit hati Nomi pun semakin bertambah dan kini telah membuat emosinya semakin tak terkontrol. Merasa kesal, Nomi pun memutuskan untuk pergi mencari keberadaan monster itu dengan tujuan untuk membalaskan kematian adiknya dengan menggunakan sebuah kapak yang dia bawa. Nomi yang sendirian mulai mencari-cari keberadaan makhluk itu di tengah hutan yang begitu mencekam. Hingga pada akhirnya dia sempat melihat makhluk itu dan kemudian berhasil mendapatkan kunci mobilnya yang telah hilang. Dan setelah itu, makhluk tersebut muncul tepat di belakangnya dan seketika mulai menyerang Nomi yang terjatuh. Nomi yang mulai ketakutan itu mulai berhalusinasi sosok Thomas yang muncul di hadapannya, yang sebenarnya tak lain adalah monster itu sendiri. Nomi yang tersadar kemudian langsung bangkit dan seketika langsung menyerang monster itu dengan menggunakan sebuah kapak yang tepat mengenai monster tersebut, hingga pada akhirnya berhasil membuatnya koit. Setelah kejadian itu, Nomi kembali ke pondok dan kemudian langsung bergegas pergi meninggalkan pondok tersebut dan juga teman-temannya tanpa meninggalkan sepatah kata-kata. Terlihat Nomi begitu sedih atas kejadian yang menimpa dirinya yang kini telah kehilangan saudaranya itu. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Nah, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Terima kasih saya ucapkan karena telah bersedia mampir dan juga menonton alur singkat film yang saya sajikan. Dan seperti biasa, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.